Sahabat yang berbahagia, saya membaca fikih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang krisis yang pernah terjadi pada masa itu, di masa kepemimpinan beliau, yang disebut dengan krisis tahun Ramadah. Baik, krisis tahun Ramadah. Yang dimaksud dengan tahun Ramadah dapat dikenali dari sifatnya. Jadi para sejarawan mendalami kata Ramadah itu dari sisi sifatnya. At-Tabari menjelaskan bahwa yang disebut dengan Ramadah itu katanya manusia tertimpa bencana kelaparan berat sebab kemarau panjang dan paceklik. Dan demikian itu adalah tahun yang disebut tahun Ramadah. Jadi kalau ada musim paceklik dan kemarau panjang sehingga kesulitan atau terjadi krisis ekonomi, maka itu disebut dengan tahun Ramadah menurut At-Tabari. Dan Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa sifat yang disebut tahun Ramadah, katanya, manusia tertimpa bencana berat, di mana daerah-daerah kekeringan, binatang mati bergelimpangan, dan manusia kelaparan. Hingga manusia terlihat mengangkat tulang yang rusak dan menggali lubang tikus untuk mengeluarkan apa yang di dalamnya. Ini pada prinsipnya sama, kemarau panjang dan paceklik, tapi oleh Ibnu Sa'ad digambarkan bahwa banyak orang mati bergelimpangan, begitu juga hewan, saking kelaparannya orang maka ya menggali-gali di balik tulang bahkan sampai ke lubang tikus untuk mendapatkan makanan. Ustaz Deden, saya pernah punya teman saking miskinnya kemudian di masa paceklik selalu makan tikus besar tiap hari di Jawa Tengah pada masa beliau masih kecil. Orang ini menceritakan kepada saya sudah tua, jadi sudah terbiasa itu makan tikus besar. Karena tidak adanya makanan lain. Tidak ada makanan. Nah dalam kondisi seperti itu, secara fikih ekonomi bisa disebut dengan tahun Ramadah menurut Ibnu Sa'ad. Kemudian Ibnu Katsir berkata, pada tahun Ramadah terjadi paceklik yang mewabah di daerah Hijaz dan manusia sangat kelaparan. Hijaz, seputar Saudi sekarang, juga pernah terjadi paceklik. Maka kata Ibnu Katsir, kalau itu terjadi kemudian orang kelaparan berarti itu yang disebut dengan tahun Ramadah. Nanti kita akan jelaskan kenapa kok namanya Ramadah. Kemudian menurut Ibnu Khaldun pada tahun 18 Hijriah manusia tertimpa paceklik berat dan kekeringan yang berakibat kelaparan yang belum pernah terjadi yang sepertinya, disertai wabah yang datang kepada semua manusia. Itu gambaran Ramadah versi Ibnu Khaldun sebagaimana yang beliau lihat pada tahun 18 Hijriah. Hasil penelitiannya tentunya. Ketika manusia tertimpa paceklik berat dan kekeringan yang berakibat pada kelaparan. Nah, dari keterangan sifat di atas dapat kita ketahui bahwa tahun Ramadah adalah krisis ekonomi yang tercermin dalam kelaparan umum yang berat yang menimpa sebagian daerah khilafah pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun sebab penamaan tahun krisis disebut dengan Ramadah karena alasan yang pertama, krisis ini dinamakan tahun Ramadah karena bumi menghitam akibat sedikitnya hujan hingga warnanya seperti ramad,
atau abu-abu. Abu. Iya, atau seperti abu maksudnya. Warnanya seperti abu. Seperti abu. Iya, jadi abu-abu. Emang warnanya begitu sih? Ramad. Warna abu, abu-abu. Bisa agak hitam juga sih. Iya. Ramad. Kemudian, kenapa dikatakan tahun Ramada? Dikarenakan bumi menghembuskan angin debu seperti abu. Atau yang ketiga, sesungguhnya hal itu merupakan kebinasaan. Ibnu Manzur berkata, Ramada atau Armada adalah ungkapan jika terjadi kebinasaan dan tahun Ramada telah maklum. Dinamakan seperti itu karena manusia banyak yang meninggal dan harta banyak yang rusak dalam tahun tersebut. Nah baik, mayoritas riwayat sepakat mengatakan bahwa krisis Ramada terjadi pada tahun 18 Hijriah. Ada perbedaan pendapat tetapi beda tipis 17 atau awal akhir tahun 17 Hijriah atau awal tahun 18 Hijriah. Dan dalam satu riwayat disebutkan bahwa tahun Ramada terjadi setelah Haji tahun 18 Hijriah. Baik. Ini krisis yang terjadi di masa Umar bin Khattab. Nah sekarang saya tidak ingin kepada detail-detail peristiwanya, kapan terjadinya, batas tempat terjadinya. Saya ingin masuk kepada pembahasan sebab apa yang menyebabkan krisis Ramadah ini. Sahabat-sahabat yang berbahagia, tentu sebagai orang beriman di masa COVID-19, wabah pandemi, kemudian ada resesi ekonomi, ini boleh jadi akan juga menimpa kita ke wilayah atau masuk ke ranah krisis. Karena krisis ini merupakan efek daripada resesi. Nah dalam kondisi seperti ini, kadal faqr ayyakuna kufran. Bisa saja kefakiran ini menjurus pada kekufuran. Dan yang kedua, ini pula yang menjadi sebab masuknya musuh-musuh Islam, di mana mereka datang dengan harta dan makanan, sehingga gampang sekali pindah agama. Nah karenanya mari kita hadapi dengan benar situasi seperti ini dan saling menasihati satu sama lain. Itulah karenanya kenapa kaji-kaji kita yang harusnya melanjutkan surah Al-Adiyat yang kita lagi asik-asiknya kemarin, tapi rasanya dosa kalau kita tidak siaga resesi ekonomi. Ya. Gitu Ustaz Deden ya. Jadi justru siaga resesi ekonomi ini di MQ merupakan pengamalan dari Al-Adiyat ayat 1. Iya. Jadi kalau kita sekarang membahas resesi ekonomi, berarti sedang mengamalkan Al-Adiyat ayat 1 itu. Baik, silakan Ustaz Deden dulu masuk. Nanti saya akan tambahkan pada hal-hal teknis. Berarti dari yang sudah dipaparkan menurut At-Tabari dalam tarikhnya, juga Ibnu Sa'ad dalam Tabaqatnya, Ibnu Katsir dalam tarikhnya tentang Ramadan. Terakhir Ibnu Khaldun. Juga Ibnu Khaldun belakangan. Iya. Ternyata krisis ekonomi bahkan bisa menimpa masa di mana pemimpinnya pemimpin yang adil. Iya, bisa. Dalam kasus Umar bin Khattab ini ya. Ini terbukti terjadi tahun Ramadah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Iya. Ini saya lihat bagaimana ketakwaan seorang pemimpin pada akhirnya bisa mengubah tahun Ramadah menjadi tahun yang penuh dengan kesejahteraan. Takwa. Dengan tahun takwa. Jadi takwanya seorang pemimpin Iya. yang kemudian
ditembuskan takwa itu kepada yang dipimpinnya, maka mengubah tahun Ramadan menjadi tahun keemasan. Iya. Saya masih teringat ketika awal COVID-19 ini tentang gempa yang pernah saya bahas di beberapa tempat, terjadi juga pada zaman Umar. Iya. Jadi rupanya pada zaman Umar ini banyak sekali contoh-contoh kejadian-kejadian yang menimpa umat, termasuk gempa pernah terjadi, bahkan ternyata krisis ekonomi pun juga pernah terjadi. Iya. Nah, Umar bin Khattab di dalam pidatonya, dalam khutbahnya itu selalu mengaitkan apa yang terjadi, misalkan gempa, juga krisis yang lain itu kepada maksiat. Tidak semata-mata ada musibah atau ada gempa atau ada hal buruk menimpa, maka itu disebabkan oleh maksiat penduduk negeri itu. Umar selalu ke situ. Itu pemimpin mengarahkannya ke situ dulu. Iya. Mungkin juga dari masa Ramadan ini pernah kemudian Umar bin Khattab menghentikan potong tangan bagi pencuri sementara di masa Ramadan ini, sehingga setelah selesai kemudian masalah ekonominya baru kemudian potong tangan lagi pencuri diberlakukan lagi. Dan bahkan konon katanya Umar pun ketika masa Ramadan ini juga nggak makan kecuali hanya roti kering sama minyak samin itu katanya. Walaupun beliau sebagai seorang pemimpin bisa saja. Iya. Tapi inilah sikap pemimpin yang adil itu. Inilah sikap pemimpin yang adil. Artinya kalau tahun Ramadan bisa menimpa masa di mana umat Islam dipimpin oleh seorang yang soleh dan takwa seperti Umar bin Khattab, maka bagaimana dengan keadaan negeri di mana misalkan di belahan bumi ini banyak pemimpin atau banyak yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala tak lagi menonjol ketakwaannya.